Tadi 3, sekarang 2. Iya, betul. 2 cerita horor sekaligus akan Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat cerita horor di channel spesial horor ini. Semoga bisa menghibur dan menemani waktu istirahat teman-teman semua. Cerita horor yang pertama berjudul Keblek, Hantu Pencuri Beras, dari akun Twitter @ny_septian. Dan cerita horor kedua berjudul Banggeris, dari akun Twitter @arara. Buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak dan salam horor. Kalau babi ngepet, pesugihan monyet, sudah familiar kita dengar. Bagaimana dengan keblek? Ada yang pernah dengar makhluk ini? Kalau iya, kita seumuran dan berasal dari tanah Jawa. Cerita tentang makhluk satu ini melegenda, sebab konon katanya ia suka mencuri beras, namun belum jelas dia itu ingon-ingon peliharaan manusia atau bukan. Yang jelas, kalau disebut hantu kurang pas. Namun kalau disebut siluman, sampai sekarang belum terbukti kalau makhluk satu ini sengaja dipekerjakan manusia. Sama halnya dengan ketek putih. Makhluk ini bukan makhluk dijadian, namun memang wujud aslinya sudah seperti itu. Menurut almarhum kakekku, keblek didefinisikan sebagai hewan kelelawar. Namun ukurannya tidak biasa, setinggi manusia. Dengan sayap yang lebar, dia bisa berjalan dengan kedua kakinya. Bentuk kepala mirip kelelawar, namun dengan mata yang merah dan taring yang terlihat keluar di mulutnya. Di cerita kali ini, aku akan menceritakan kembali pengalaman almarhumah ibu dan almarhum kakek saat memergoki makhluk ini sedang melakukan aksinya. Saat itu bulan di mana musimnya para petani sedang panen beras. Hasil panen yang melimpah membuat lumbung padi tidak muat untuk menyimpan hasil panen. Sehingga para petani menyimpan sebagian hasil panen di rumah masing-masing. Berawal dari sinilah teror keblek itu dimulai. Sepasar atau 5 hari setelah panen, di rumah seorang petani geger karena beras yang tiba-tiba hilang dalam jumlah yang banyak. Ada sekitar 3 rinjing wadah dari anyaman bambu biasanya digunakan untuk properti pedagang jamu di film-film. Di sawah, para bapak ibu membicarakan ini. Sebut saja Pak Wan, petani pertama yang kehilangan beras. Bapak atau Mbah Joyo yang saat itu sedang di sawah menjadi tempat mengadu mereka. Pak Wan dari kejauhan memanggil Mbah Joyo. Mbah, berasku hilang." Sontak orang-orang di sawah berkerumun ke arah Mbah Joyo. "Lah, kenapa beras hilang kok mengadu ke aku?" Pak Wan mendekat. "Masalahnya begini, Mbah. Misalkan hilang cuma sedikit tidak apa-apa, Mbah. Ini banyak, Mbah," sahut Pak Wan. "Alah, mungkin itu orang yang lagi membutuhkan," Mbah Joyo menimpali. "Bukan orang, Mbah." Mbah Joyo bingung. "Lah, kalau bukan orang terus apa? Kok tahu kalau bukan orang?" "Tidak ada jejaknya, Mbah. Tidak ada yang tercecer." Mbah Joyo terdiam, seakan berpikir lalu, "Ya, coba nanti aku lihat ke sana." Sore harinya, Mbah Joyo pergi ke rumah Pak Wan. Setelah di sana, Mbah Joyo mulai menginterogasi Pak Wan dan keluarga. "Kejadiannya kira-kira jam berapa?" "Hampir pagi, Mbah.
orang semalam aku begadang." Kemudian Mbah Joyo meminta Pak Wan untuk menunjukkan jalan ke tempat penyimpanan beras. Memang bersih, tidak ada beras tercecer atau apapun. Lalu Mbah Joyo bertanya, "Lah, mana yang hilang?" Lalu Pak Wan menunjukkan tumpukan beras bagian tengah. Lalu Mbah Joyo meyakinkan, "Ah, beneran hilang. Jangan-jangan kamu salah hitung." Pak Wan bersikeras bahwa tumpukan berasnya berkurang. Memang kalau dilihat tumpukannya tidak sejajar lagi seperti sebelumnya. Seluruh anggota keluarga juga turut meyakinkan kepada Mbah Joyo. Kemudian Mbah Joyo maju ke arah tumpukan beras yang hilang, lalu sejenak memejamkan mata. Dalam pandangannya, Mbah Joyo melihat sekelebat hitam, namun tidak jelas itu apa. Yang jelas ada dalam kejadian semalam. Namun Mbah Joyo masih diam, belum berani menarik kesimpulan. Saat semua usai, Mbah Joyo berpamitan pulang dengan memberikan pesan, "Pak Wan, kamu jangan khawatir, tidak akan ada lagi beras yang hilang." Pak Wan mengangguk lalu mengucapkan terima kasih kepada Mbah Joyo. Kemudian Mbah Joyo pulang. Semenjak kejadian itu, satu kampung resah karena berturut-turut banyak rumah warga yang kehilangan beras. Sampai-sampai Mbah Joyo kewalahan karena semua orang meminta bantuannya untuk menerawang. Saat menuju rumah yang terakhir yang akan ia lihat, Mbah Joyo mengalami kejadian yang kurang mengenakkan. Saat warga berkerumun di rumah Lik Sri, tiba-tiba ada beberapa orang yang bergunjing. Mereka mencurigai Mbah Joyo sebagai pelaku pengambil beras secara goib. Mereka berpikiran, selain rumah Mbah Joyo saja yang belum kecurian, Mbah Joyo memiliki kemampuan yang luar biasa. Sambil mencari jejak yang mungkin ada di sekeliling rumah, Mbah Joyo berpikir bagaimana memberikan bantuan dan meyakinkan warga agar tuduhan itu bisa dibantah. Akhirnya Mbah Joyo memutuskan untuk melakukan tirakat bersama dengan warga kampung untuk menyelesaikan perkara ini. Warga pun sepakat. Tirakat akan dilaksanakan malam Jumat Legi. Mbah Joyo menunjuk salah satu rumah warga sebagai titik kumpulnya. Sedangkan anggota keluarga yang lain diharuskan ada di rumah untuk memantau kondisi rumah masing-masing. Kalau ada hal yang mencurigakan datang, mereka harus segera pergi menemui para lelaki yang sedang tirakat. Dalam menuju malam Jumat Legi, kondisi sempat kondusif ketika banyak warga yang begadang di setiap rumah dan sudut jalan. Namun, hanya 3 hari saja hingga kembali terjadi pencurian beras. Kali ini terjadi di rumah Pak Kasun. Di sana ada yang berhasil memergoki, yaitu anak bungsu Pak Kasun, panggil saja Marni. Usianya masih sejajar dengan Mbak Ros. Saat Mbah Joyo berkunjung ke sana, semua orang sedang berkerumun melihat kondisi Marni. Marni duduk dengan tatapan kosong, tidak berkata sepatah kata pun. Melihat itu, Mbah Joyo mendekat lalu memeriksa Marni. "Duk, Cahayu, kemana kamu? Kok ragamu kosong?" kata Mbah Joyo. Semua orang kaget. Pak Kasun lalu meminta Mbah Joyo untuk mengobati Marni. Namun tidak begitu saja Mbah Joyo mau. Mbah Joyo ingin membuat kesepakatan. "Aku mau mengobati Marni, tapi siapa-siapa yang sudah curiga denganku, aku ingin semua sadar kalau ini kelakuan benda yang tidak benar. Semua nanti akan terbukti kalau Marni sudah sadar." Semua orang saling menatap. Seakan ragu, namun Pak Kasun mengiyakan. "Iya Mbah, saya jamin semua baik-baik saja. Yang penting Marni sadar, selamat, sehat, bugar." Kemudian Mbah Joyo meyakinkan kepada semua orang. "Bagaimana?" Awalnya orang-orang yang merasa ragu, namun kemudian dengan lantang Pak Kasun menjawab,
Silahkan, saya setuju. Lalu semua warga turut ikut berseru. Mbah Joyo tidak begitu saja melaksanakan. Kemudian Mbah Joyo berkata, mau bagaimanapun harus tetap menunggu malam Jumat Legi. Akhirnya, untuk sementara Marni dikurung kamar yang sudah diberikan doa-doa oleh Mbah Joyo. Selain itu, pihak keluarga juga didaulat menjaga Marni dengan baik. Meskipun keadaannya kosong, namun Marni tetap harus makan dan minum. Selain itu, Marni tidak diperbolehkan keluar dari kamar tersebut. Jadi keluarga dilarang lepas pengawasan. Karena kalau sampai lalai mengawasi, Marni bisa kalap. Istilah Jawa, hilang tidak kembali jiwa dan raganya. Hari yang ditunggu pun tiba. Kamis pagi, semua orang mempersiapkan kebutuhan untuk acara tirakatan nanti malam. Pertama-tama, Mbah Joyo berpesan kepada semua orang untuk menguatkan mentalnya. Tidak boleh takut dan mundur, karena ketakutan adalah sumber kekuatan para makhluk halus. Kemudian, Mbah Joyo memerintahkan kepada setiap kepala keluarga untuk menyiapkan cok bakal atau semacam sesajen. Setelah semua terkumpul, Mbah Joyo mulai menjelaskan apa guna semua syarat itu. Kalau ingin Marni kembali, pulang harus ditebus. Jalannya nebus itu macam-macam. Salah satunya yang paling ringan syaratnya ya menggunakan sesajen. Kemudian ada salah satu warga yang nyeletuk. Kalau syarat paling berat apa, Mbah? Mbah Joyo menjawab tegas, tumbal. Semua orang terkejut, terutama Pak Kasun. Merasa dalam situasi terhimpit, semua orang akhirnya pasrah, menggantungkan keberhasilan di tangan Mbah Joyo. Ketika sore menjelang, Mbah Joyo menunjuk beberapa orang agar bersiaga, disebar di berbagai titik dalam kampung, di setiap pertigaan dan perempatan, juga beberapa rumah warga yang jaraknya dekat dengan sungai atau hutan, agar nantinya apabila ada keadaan mendesak bisa cepat diatasi. Berpacu dengan waktu, warga segera menempati posisi masing-masing dan dibekali dengan kentongan. Mbah Joyo bersama warga laki-laki yang lainnya berkumpul di satu titik, yaitu rumah Pak Kasun. Detik demi detik berlalu, hingga waktu hampir tengah malam, namun belum ada tanda-tanda kemunculan makhluk halus ini. Kemudian Mbah Joyo menyadari sesuatu. Dia baru ingat bahwa hanya tinggal rumahnya saja yang belum disatroni makhluk ini. Sementara di rumah hanya ada istri dan anak-anaknya. Mbah Joyo berharap jangan sampai terjadi apa-apa terhadap mereka. Saat Mbah Joyo sedang dalam perjalanan menuju rumahnya, ternyata ada yang sedang terjadi di sana. Selanjutnya, aku akan menceritakan dari sudut pandang Mbak Ros, ibuku, yang merupakan putri dari Mbah Joyo. Saat itu, emaknya sudah tidur bersama adik-adiknya. Tiba-tiba Mbak Ros terbangun karena haus. Sebab malam itu terasa panas sekali, tidak seperti biasanya. Saat hendak turun dari dipan, Mbak Ros mendengar ada sesuatu. Kresek-kresek, seperti suara daun kering yang terinjak oleh kaki. Mbak Ros mulai waspada dan mengurungkan niatnya untuk mengambil air di dapur. Mbak Ros takut dan kembali menyembunyikan tubuhnya di dalam selimut. Lama-kelamaan, terdengar suara lain, suara seperti kepakan sayap, namun berat sekali, seakan-akan ukurannya besar sekali. Mbak Ros gemetar. Dia terus mengawasi dari balik selimut jariknya yang tipis, sehingga suasana di luar selimut terlihat jelas, meskipun jarik tidak disingkap. Lalu kembali terdengar suara seperti kepakan sayap itu mengelilingi rumah tersebut.
Suasana makin mencekam. Mbak Ros bertahan sampai akhirnya suara itu hilang seperti ditelan bumi. Tiba-tiba, saat Mbak Ros hendak membuka selimut, dia melihat sesosok bayangan hitam besar di dapur yang letaknya sejajar dengan tempat tidurnya. Mbak Ros terperangah. Sosok itu berdiri di atas tumpukan beras. Dengan mata merah menyala dengan tegas, makhluk itu mengepak-ngepakkan lagi sayapnya, sehingga menciutkan nyali Mbak Ros. Karena sadar telah diawasi, makhluk itu tersenyum, menyeringai, memperlihatkan taringnya. Merasakan aroma ketakutan Mbak Ros, makhluk itu memiliki keberanian untuk mendekati. Tiba-tiba, makhluk itu turun dari tumpukan beras dan perlahan berjalan ke arah Mbak Ros. Mbak Ros ketakutan, namun tidak mampu bergerak dan bicara. Hingga tiba-tiba, suara pintu terdobrak dari luar. Iya, Mbah Joyo datang dengan beberapa orang menunggu di luar. "Semua jangan ikut masuk, berjagalah di luar." Emak terbangun dan kaget melihat makhluk berbulu seperti kelelawar itu. Semua orang hanya melihat makhluk itu dari kejauhan. Mereka takut. Lalu Mbah Joyo masuk. Saat menyadari itu, si makhluk halus ini berusaha kabur, tiba-tiba hilang. Namun, tiba-tiba terdengar suara kepakan sayap dari luar rumah. Mbah Joyo lari mengejarnya. Orang-orang tidak berani mendekat. Dari kejauhan mereka hanya melihat Mbah Joyo sedang duel dengan makhluk hitam berbulu tebal dengan sayap yang lebarnya mencapai 2 meter. Emak seketika itu berusaha menyadarkan Mbak Ros yang ketakutan. Emak khawatir apa yang menimpa Marni juga akan menimpa Mbak Ros. Di luar sana, Mbah Joyo berusaha mencari jalan keluar supaya makhluk halus ini mau menjalin kesepakatan. Karena nyawa Marni sedang dalam genggaman si keblek ini. Setelah berhasil melumpuhkannya, Mbah Joyo menginterogasi keblek ini. Dari jauh warga menguping. Kamu disuruh siapa?" Entah apa yang dikatakan. Warga hanya mendengar makhluk halus itu meraung-raung. Kemudian Mbah Joyo kumat kamit. Entah apa yang dia baca. Kemudian berteriak memerintahkan warga untuk melemparkan beberapa cok bakal. Kemudian keblek itu dengan terseok-seok berusaha pergi dengan ciri khas suara kepakan sayapnya. Keblek itu hilang di tengah kegelapan tanpa jejak apapun. Lalu warga yang tadinya di luar bergegas masuk dan menemui Mbah Joyo yang juga masuk melalui dapur. Saat itu Mbah Joyo fokus dengan keadaan Mbak Ros. Karena jiwa yang masih murni sama seperti Marni akan mudah dirasuki, ditempeli, dan dibawa makhluk halus. "Duk, Ros, kamu tidak apa-apa. Ini Bapak." Awalnya Mbak Ros hanya terdiam, lalu tiba-tiba menangis kencang sekali. "Pak, aku takut, Pak. Aku takut." Kemudian Mbah Joyo seperti membaca doa dan mengusap wajah Mbak Ros dengan telapak tangannya. Tiba-tiba Mbak Ros tertidur. Belum sempat menceritakan apa yang terjadi. Dari kejauhan terdengar bunyi kentongan bersahutan. Dari kejauhan ada beberapa warga berlari ke rumah Mbah Joyo. Mbah, Marni Mbah, silahkan ke sana Mbah." Mbah Joyo terlihat panik. Kemudian segera berlari menuju rumah Pak Kasun. Di sana, semua orang berkerumun. Ternyata Marni tidak sadarkan diri. Mbah Joyo bergegas mengambil sebuah cok bakal untuk ditaruh di sudut kamar Marni. Kemudian Mbah Joyo duduk di sebelah Marni yang ada di pangkuan emaknya yang sedang menangis kencang. Disentuhnya dahi Marni. Kemudian mulut Mbah Joyo kumat kamit.
Orang-orang hanya memperhatikan dan berharap agar semua segera selesai. Tidak lama kemudian, Marni berteriak menangis dan terbangun. Mbah Joyo nampak lega. Setelah itu, semua orang diminta untuk berkumpul. Mbah Joyo akan memberitahu apa yang terjadi sebenarnya. Untuk semuanya, sebelumnya saya minta maaf karena hanya bisa berbuat seperti ini saja. Yang penting, apa yang membuat kampung kita resah sudah hilang, yaitu keblek, wujudnya seperti kelelawar buah, besarnya seperti anak saya, sukanya mengambil beras. Saya tanyai keblek ini bukan peliharaan orang, tetapi hantu liar. Setelah ini, saya mohon kepada semua warga agar memasang cok bakal ketika waktu panen tiba. Kalau sampai lupa, selain beras, anak-anak kalian bisa ikut hilang seperti yang dialami Marni. Mohon maaf, hanya seperti ini yang saya bisa. Semenjak kejadian itu, seluruh seluruh warga desa tidak pernah lupa memberi cok bakal saat waktu panen tiba. Diletakkan di sawah maupun di tempat penyimpanan beras. Ini mengingat teror yang mereka hadapi adalah hantu liar. Selain mencuri beras, keblek juga menyukai jiwa-jiwa suci murni seperti anak-anak. Oleh karena itu, Mbah Joyo memperingatkan warga agar ketika gelap datang segera masuk ke dalam rumah dan menutup semua pintu dan jendela. Jangan biarkan anak-anak lepas dari pengawasan orang tua meski hanya di dalam rumah. Sebenarnya sudah lama aku mau bercerita tentang ini, tapi baru sekarang aku memberanikan diri untuk bercerita. Kampusku letaknya jauh dari kota, jauh dari kampus utama, dan kampusku ini bangunannya masih lama. Di depan kampusku ada musolanya. Parkiran kampusku tidak ada atapnya. Di belakang kampusku masih banyak pohon yang besar, dan tepat di samping kelasku ada 6 pohon beringin, yang mana tempat nongkrongku dan teman-teman di saat tidak ada dosen. Dan ini untuk yang kesekian kalinya aku mengadakan acara di aula kampus, yang mana acaranya pasti sampai larut malam. Sebelumnya, prodiku tidak pernah mengalami kejadian ini. Kalau didengar dari prodi lain, mereka selalu mengalami ini ketika mengadakan acara sampai larut malam. Karena di sini ada penghuni lain, yang mana kita harus menghargai mereka yang tidak terlihat, katanya. Aku termasuk orang yang tidak peduli dan bodoh amat tentang hal mistis, dan pada akhirnya aku mengalami sendiri. Himpunan mahasiswa di kampusku mengadakan acara ospek di aula kampus, dan aku sebagai panitia jam 5 subuh sudah harus berada di kampus. Semua maba, mahasiswa baru, dan panitia berkumpul di lapangan untuk mengadakan upacara pagi ini. Setelah upacara selesai, seluruh maba dan panitia menuju ke aula. Acara berjalan dengan lancar dan pastinya semua sangat menikmati acaranya. Sekitar jam 8 pagi, aku kaget mendengar suara teriakan dari belakang. Ternyata temanku yang berteriak sambil marah-marah. Entah, aku tidak mengerti apa yang dibicarakan temanku ini, karena aku takut untuk mendekat. Iya,
Temanku kesurupan. Akhirnya temanku ini diamankan ke musola. Aku pikir sudah aman. Ternyata bukan hanya temanku ini yang kesurupan. Aku mendengar suara teriakan secara bergantian yang membuatku menjadi merinding. Ada sekitar 10 orang yang diamankan ke musola karena kesurupan. Di situ aku makin merinding. Tanganku dingin dan badanku lemas. Pandanganku tertuju pada sosok baju hitam tinggi di balik jendela kaca aula. Tetapi mukanya tidak kelihatan, dan sosok itu berjalan perlahan menuju ke arahku. Secara perlahan, sosok itu berjalan. Badanku kaku, tidak bisa bergerak, dan benar, sosok itu tepat di depan mukaku. Dan sekarang, sosok itu memperlihatkan mukanya yang penuh dengan darah. Matanya besar dan hitam pekat, dan raut mukanya yang sangat marah. Tetapi sosok itu tersenyum kepadaku, dan seketika aku pingsan. Dan aku diamankan ke musola. Ketika aku sadar, aku tidak ingat apa yang terjadi padaku, tetapi aku masih ingat sekali sosok berbaju hitam itu. Keadaan di musola masih kurang kondusif, karena masih banyak teman-temanku yang kesurupan di sini. Badanku sakit sekali dan aku memutuskan untuk istirahat di kos. Aku dan temanku minta izin untuk pulang istirahat ke kos. Ketika sampai di kos, aku langsung makan lalu tidur beberapa menit. Setelah itu, aku harus ke kampus karena acara masih dimulai. Jam 1, aku balik ke kampus dan alhamdulillah keadaan sudah membaik, tidak ada yang kesurupan lagi. Acara masih tetap dimulai. Sekitar jam 6, aku masih di kampus karena acara memang belum selesai. Aku sudah merasa lemas sekali karena mahku juga kambuh. Aku tetap belum pulang sampai maghrib. Dan ternyata ketika aku mau pulang ke kos temanku, tiba-tiba kesurupan. Kesurupan makin banyak dan aku memutuskan untuk pulang ke kos karena keadaan sudah mulai tidak kondusif. Aku terpaksa meninggalkan temanku yang kesurupan karena aku sudah disuruh pulang ke kos oleh alumni dan kakak tingkatku karena keadaan kampus sudah tidak kondusif. Aku pulang berdua bersama temanku ke kos. Aku langsung makan dan minum obat karena mahku yang kambuh. Tiba-tiba, temanku yang dari kampus datang ke kamarku dan langsung berebah di kasurku. Aku kaget. Temanku ngomong kepadaku, "Tolong, ada dia mau masuk." Temanku berteriak dengan sangat keras, yang membuat aku lari dari kamar dan penghuni kosku yang lain pada keluar kamar. Aku panik dan bingung harus bagaimana. Aku takut sekali melihat temanku di kamar dan aku minta tolong pada ibu tetanggaku untuk menyadarkan temanku ini. Ibu Nia. Ibu Nia ini tetanggaku yang cukup dekat denganku dan teman-temanku di kos. Dan aku minta tolong pada Ibu Nia untuk menangani temanku yang kesurupan di kamar. Teman-temanku di kos pada takut semua. Akhirnya, aku dan Ibu Nia masuk ke kamarku untuk menangani Mira yang kesurupan. Mira berbicara dengan nada yang keras. "Kalian semua tidak sopan. Kenapa kalian berada di tempatku? Kenapa kalian mengotori tempat tinggalku?" Mira berbicara dengan raut wajah yang sangat marah dan matanya melotot ke hadapanku. Seketika, aku merasa badanku dingin dan sosok itu masuk ke tubuhku. Dan giliran aku yang kesurupan. Hampir sekitar 5 menit aku baru sadar. Dan tidak berhenti sampai di situ, temanku yang di kos ikut kesurupan semua. Kos makin rame
dengan kunjungan tetangga yang membantu menangani teman-temanku yang pada kesurupan. Teman-temanku, ada kesurupan anak kecil yang suaranya berbicara sangat manja. Ada yang kesurupan dengan sosok kuntilanak yang ketawanya membuat telingaku sakit. Suasana di kosku makin panas dan tidak kondusif sekali. Sekitar jam 11 malam. Keadaan sudah membaik, tetapi aku masih takut dan kami memutuskan untuk tidur dengan satu kamar saja. Jadi, di kosku ini ada 6 kamar. Manusianya ada 7 orang. Di kamar 1 ada Kak Sam dan Mira temanku. Aku di kamar 2. Di kamar nomor 3 ada Ima, kamar nomor 4 ada Nurul. Jadi, Ima dan Nurul ini sering kesurupan dulu di kos lamaku. Nomor 5 ada Tuti dan nomor 6 ada Linda. Di kamar nomor 1 ada Kak Sam dan ibunya yang baru datang. Aku, Nurul, Tuti, Ani, temanku kuliah tapi tidak kos di sini. Mila tidur satu kamar. Linda dan Ima mengungsi ke kos teman mereka untuk malam ini. Kami memutuskan untuk tidur satu kamar karena kami semua masih merasa takut untuk tidur di kamar masing-masing. Malam itu, kami memutuskan untuk langsung tidur dan aku merasa sangat lelah sekali. Tetapi malam itu terasa cuacanya panas sekali. Pagi hari, aku merasa badanku sakit semua. Aku dan teman-temanku pun minta izin untuk tidak masuk perkuliahan hari ini. Alhamdulillah, malam itu kami tidak ada gangguan, tapi memang suasana kamar panas sekali. Tapi ternyata yang mengalami gangguan ibunya Kak Sam. Ibunya Kak Sam tidak bisa tidur nyenyak karena mendengar suara tangisan perempuan di depan pintunya. Dan tangisan itu terus-menerus ada sampai sekitar 1 jam. Karena muak dengan suara tangisan itu, ibu Kak Sam berbicara, "Tolong jangan ganggu, jika kami ada salah tolong maafkan." Akhirnya tangisan perempuan itu hilang sekitar jam 1. Dan ibu Kak Sam baru bisa tidur sekitar pukul 2. Karena tangisan itu memang hilang, tapi suara kaki melangkah tangga itu kedengaran jelas. Seperti ada orang yang turun naik tangga. Kejadian malam itu bukan hanya dialami di kosku saja, tetapi di kos temanku yang lain. Temanku mengalami kesurupan sampai tengah malam dan bahkan ada satu temanku yang mengalami gangguan sampai 1 minggu. Jadi, temanku yang mengalami gangguan selama 1 minggu akhirnya dibawa pulang oleh orang tuanya ke rumahnya. Dengan berjalannya waktu, temanku akhirnya tidak mengalami gangguan. Iya, ini disebabkan oleh alumniku dan penjaga kampus. Aku tidak begitu paham tentang ini, tapi aku mendengarnya begitu. Pokoknya ada ritual yang dilakukan. Tetapi tetap saja, setiap kami mengadakan acara di kampus, kalau sampai maghrib bahkan tengah malam pasti ada saja yang kesurupan. Dan ini berlaku sampai sekarang. Jadi, sebelum kesurupan massal ini terjadi, prodiku mengadakan acara selama 1 minggu di kampus. Acaranya buka stand bazar. Jadi, kakak tingkatku tiap malam ke kampus untuk sekedar mengecek barang-barang di stand bazar kampus. Sekitar jam 8, kakak tingkatku ke kampus dan sambil video keadaan sekitar. Waktu itu kakak tingkatku cuma berdua mengecek barang-barang di kampus. Ketika sampai di rumah, kakak tingkatku melihat hasil video yang di kampus. Ternyata ada kuntilanak di video tersebut. Dan kakak tingkatku ini share video kuntilanak itu ke teman-temannya. Dan kebetulan aku ada acara hima di kampus dan aku ketemu kakak tingkatku ini
dan dia memperlihatkan video itu kepada aku. Di video itu, kelihatan jelas kuntilanaknya. Berbaju putih panjang, rambutnya panjang sampai kaki. Mukanya putih pucat dan duduk di atas setan dan mukanya menghadap ke arah depan. Jujur, aku pas ngelihat videonya ini aku langsung merinding. Karena posisinya aku berada di kampus. Waktu itu, aku di lapangan samping kelasku. Jadi di samping kelasku itu ada lapangan dan ada 6 pohon beringin. Di belakang, ada asrama yang dari pandangan saja cukup seram. Karena asramanya adalah bangunan yang lama. Dan kita harus melewati pohon beringin dulu baru bisa ke asrama ini. Dan asramanya cukup seram menurutku. Karena di sekitarnya sangat rindang dengan banyak pohon-pohon besar. Sehingga asrama ini tidak begitu kelihatan. Aku pulang ketika azan maghrib. Ketika aku menuju parkiran pastinya aku harus melewati pohon beringin terlebih dahulu. Dan aku iseng saja melihat ke atas pohon beringin dan ternyata aku melihat kuntilanak yang ada di video kakak tingkatku. Kuntilanak duduk di dahan pohon beringin. Dengan kakinya digoyang-goyang, mukanya pucat, rambutnya panjang, dan tatapan matanya melihat aku dengan sinis. Di situ, aku kaget dan badanku lemas sekali dan akhirnya aku pingsan tepat di samping pohon beringin. Kata temanku yang menanganiku, aku kesurupan dan marah-marah minta video itu dihapus. Akhirnya, kakak tingkatku langsung menghapus video itu. Sebenarnya masih banyak kejadian yang aku alami di kampus. Tapi aku tidak bisa melanjutkan cerita ini. Dan maaf kalau cerita ini masih berantakan dan aku ceritanya tidak begitu detail. Karena memang ada hal yang tidak harus aku ceritakan secara publis.